Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tuan Zugan yang memeriksa keadaan Xiaoyan terkaget setelah dia mengetahui kalau Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Saat ini Xiaoyan telah sampai di pintu kamarnya. Dia langsung menutup pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong. Jika bukan karena Han Sue dan Han Yue. Lalu Xiaoyan bersila di tempat tidur dan bergumam dalam hatinya. Dengan melihat Hong Cheng hari ini, kemungkinan kekuatannya ada di sekitar bintang 7 Dohuan. Hal ini sangat mirip denganku. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan, ucap dari Xiaoyan saat bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun pencapaian Hong Cheng ini membuat Xiaoyan terkejut, itu hanya sebatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiaoyan saat ini, sepertinya hampir tidak ada orang di kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Dohuang yang jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Dozong tertinggal di daftar kematiannya, apalagi Dohuang bintang 7. Wajah Xiaoyan sedikit agak serius sebelum dia berkata, "Begitu aku menyelesaikan masalah ini, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, aku harus mencoba melakukan terobosan ke kelas Dozong dulu sebelum memulai Pil Gathering. Meskipun ini akan agak sulit, aku hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan 3000 api yang membakar," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalikkan tangannya. Sebuah botol giok dengan api tak terlihat menutupi samar-samar. Seseorang bisa mendengar tangisan menyedihkan yang ditransmisikan dari botol batu giok itu. Lalu jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat. Tubuh spiritual yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api tak terlihat. Akhirnya itu muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh Fallen Heart Flame dalam waktu yang lama. Xiaoyan melirik sosok tubuh spiritual Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu sudah cukup menikmatinya?" tanya dari Xiaoyan. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiaoyan. Suara Han Feng begitu lemah, seperti akan kehabisan nafas. "Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku," jawab dari Han Feng. Xiaoyan kemudian berkata dengan suara dingin dan acuh tak acuh kepada Han Feng. "Katakan padaku lokasi di mana Hall of Soul mengurung guruku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata dari Xiaoyan, tanpa sadar Han Feng tertawa lalu berkata, "Kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Hall of Soul adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja?" ucap dari Han Feng. Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiaoyan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api Fallen Heart Flame yang berlama-lama di luar tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Akhirnya itu menempel pada tubuh Han Feng. "Sepertinya kamu belum cukup menikmati selama periode waktu ini ya. Karena ini masalahnya, aku akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun," ucap dari Xiaoyan. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak ketika ia melihat bahwa Xiaoyan merencanakan untuk menyimpannya lagi di botol giok. Jangan, aku akan berbicara, ucap dari Han Feng. Tangan Xiaoyan berhenti. Fallen Heart Flame pun perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu memiliki satu kesempatan terakhir. Aku tidak punya cukup banyak waktu. Mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian aku akan memanggilmu kembali. Mudah-mudahan kamu tidak akan dibakar menjadi kehampaan oleh Fallen Heart Flame," ucap dari Xiaoyan. Tubuh spiritual Han Feng segera bergetar hebat ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Sebuah teror melintas di matanya. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata, "Maukah kamu mengizinkan aku untuk pergi jika aku memberitahumu lokasi di mana Yao Chen dikurung?" ucap dari Han Feng. Ekspresi Xiaoyan berubah dingin. Fallen Heart Flame yang menutupi bagian luar tubuh Xiaoyan hendak bermanuver lagi. "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar denganku," ucap dari Xiaoyan.
Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat Fallen Heart Flame dan dia buru-buru berkata, Berhenti. Aku akan memberitahumu. Hall of Soul memiliki 2 aula cabang yang terletak di sebuah kota bernama Ming City di wilayah barat Central Plains. Yao Cheng dikurung di sana, ucap dari Han Feng. Xiaoyan perlahan mengulangi 2 kata dari mulutnya. Wilayah barat Central Plains, kota Ming. Berapa banyak orang dari Hall of Soul yang menjaga aula cabang itu? Tanya dari Xiaoyan. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, ada desas-desus bahwa ada beberapa pelindung. Selain itu ada juga penetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting. Oleh karena itu Hall of Soul telah mengirim seseorang ahli untuk melindunginya, ucap dari Han Feng. Ekspresi Xiaoyan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Lalu dia berkata dengan sopan, penetua yang terhormat, mungkinkah aula besar yang telah aku capai dengan prestasi spiritual segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penetua terhormat yang menjaga? Jika masalah ini benar, sepertinya perlu merencanakan dengan benar. Seseorang elit Dozon itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk aku saat ini. Bahkan jika aku menggunakan Lotus Flame pemusnah terkuat, kemungkinan aku tidak akan banyak menyakitinya. Lagi pula perbedaan antara Dozon dan Dozong sangatlah besar. Semoga apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mati, bahkan jika kamu mau, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas ketika dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan Fallen Heart Flame sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini, dia akan dapat menjelajahi daratan tengah dan menemukan metode baginya untuk menembus kelas Dozong. 3 hari kemudian berlalu dan semua orang di klan Han bersiap-siap akan menuju ke panggung batu langit. Han Sui dan Han Yue berdiri di halaman kecil di ruangan. Mereka berdua menunggu Xiaoyan keluar dari kamarnya. Setelah menunggu beberapa saat, Han Sui lalu berkata, mengapa dia belum juga keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya bersiap untuk menuju panggung batu langit, ucap dari Han Sui. Han Yue tertawa pelan ketika dia melihat adik perempuannya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertingkah seperti ini. Lalu Han Yue berkata, kenapa kamu begitu cemas? Tenang saja, setauku dia bukan tipe orang yang bermalas-malasan dan suka tidak tepat waktu. Mungkin dia butuh waktu untuk bersiap-siap, ucap dari Han Yue. Han Sui lalu menghentikan langkahnya dan mondar-mandir ketika dia mendengar kata-kata dari Han Yue. Lalu Han Yue bertanya, kakak, apakah menurutmu sesuatu bisa terjadi kepadanya? Dia menderita cedera yang sangat serius ketika aku menemukannya di gurun saat itu, ucap dari Han Sui. Han Yue terkejut mendengar kata-kata dari Han Sui. Lalu Han Yue merenung sejenak dan berpikir sebelum dia bertanya, Sue'er, apakah kamu jatuh cinta kepada Xiaoyan? Tanya dari Han Yue. Wajah cantik Han Sui memerah setelah mendengar pertanyaan dari Han Yue. Lalu Han Sui menjawab, kakak, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku hanya berkenalan dengannya untuk sementara waktu ini, jawab dari Han Sui. Mendengar perkataannya, Han Yue lalu berbicara dengan nada serius. Aku hanya mencoba mengingatkanmu bahwa Xiaoyan memang sangat luar biasa. Namun sangat sulit bagi hati pria yang luar biasa seperti itu untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu dia juga memiliki seorang gadis yang dia sukai, ucap dari Han Yue. Han Sui terdiam sesaat lalu dia melirik Han Yue dan dengan lembut lalu dia berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Apakah gadis itu sangat luar biasa? Ucap dari Han Sui. Tangan halus Han Yue membelai rambut perak cerah di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik sesaat kemudian dia tersenyum dan berkata, dia lebih dari sekedar luar biasa. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling tersembunyi di antara siswa antara kami. Aku pernah berbicara tentang Lin Xuya. Dia adalah eksistensi dari 3 besar peringkat kuat. Namun dia bahkan tidak melakukan 10 pertukaran di tangannya. Selain itu dia
sedikit lebih muda dari Xiaoyan. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis, ucap dari Han Yue. Han Yue menggigit bibir merahnya. Setelah mendengar perkataan dari Han Yue, lalu Han Yue tersenyum dan bertanya, "Jangan bilang bahwa dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini," tanya dari Han Yue. Han Yue lalu tersenyum. Mendengar pertanyaan dari Han Yue, lalu dia menjawab, "Hahaha, kakak perempuanmu ini juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, aku akan merebutnya di akademi dalam saat itu," ucap dari Han Yue. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Srek! Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yue dan Han Yue. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah mereka. Xiaoyan mengembalikan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. "Apakah sudah waktunya saat ini?" tanya dari Xiaoyan. Han Yue lalu mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Iya, bagaimana lukamu?" ucap dari Han Yue. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya lalu perlahan berjalan keluar dan berkata, "Aku hampir sepenuhnya baik-baik saja. Ayo pergi, jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama," ucap dari Xiaoyan. Panggung batu langit berada di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Panggung batu langit hari ini terlihat sangat meriah karena orang-orang yang akan mengadakan pertarungan di atas panggung adalah kedua kelompok utama dari kota Tianbei, Klan Hong dan Klan Han. Apalagi menurut rumor, orang yang bertarung untuk Klan Hong adalah Hong Cheng yang telah diterima sebagai murid di Pavilion Petir Angin. Warga kota Tianbei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong, namun dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan setelah dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Pavilion Petir Angin. Berbeda dengan Xiaoyan, dia tidak mengalami keajaiban seperti itu ketika dia masih muda. Kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip di jalur Hong Cheng di masa depan. Xiaoyan mungkin bahkan menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Jiangma, sekte Mystic Cloud, karena bakat pelatihannya yang luar biasa. Namun penampilan Yellow yang telah mengubah rutenya itu adalah rute yang memungkinkan Xiaoyan berjalan sampai hari ini, mencapai tingkat yang begitu tinggi. Ketika kursi panggung batu langit secara bertahap terisi, sekelompok besar manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu adalah orang-orang dari Klan Han. Mereka akhirnya ada di sini. Ada desas-desus. Hong Cheng telah mengatakan bahwa selama Klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, Klan Hong tidak akan menjadi musuh dengan Klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tetapi benar-benar tidak ada seorang pun di generasi muda dari kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan Klan Hong. Bahkan Han Yue sekalipun akan sulit mengalahkannya. Jika Klan Han kalah, mereka akan kehilangan seorang putrinya, ucap dari orang-orang. Setelah itu kelompok Han berhenti di bagian panggung batu yang berada di seberang Klan Hong. Lalu seorang pemimpin Klan Hong berdiri dan tertawa sebelum dia berkata, "Hahaha, Kepala Klan Han, kamu akhirnya ada di sini. Aku pikir kamu tidak akan muncul hari ini," ucap dari Hong Li. Mendengar perkataan dari Hong Li, lalu Han Chi menjawab dengan acuh tak acuh. Kepala Klan Hong terlalu banyak pikiran. Karena Klan Hong bersedia menjaga perdamaian 10 tahun dengan Klan Han kami harus menerimanya. Kalau tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari Klan Hong, ucap dari Han Chi. Lalu Hong Li dengan dingin tertawa lalu berkata, "Aku khawatir sebelum kamu menerima niat baikku, kamu akan kehilangan putrimu." Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan sangat toleran terhadap menantu perempuan dari Klan Hongku. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Aku tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke Pavilion Utara untuk berlatih selama 2 hari ini, ucap dari Hong Li. Hong Cheng muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya yang arogan saat dia melihat kursi Klan Han dan berkata, "Tidak perlu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan datang untuk menghadapiku kali ini?" ucap dari Hong Cheng. Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat di mana kursi Klan Han berada. Setelah mendengar ucapan Hong Cheng, Han Yue hanya tersenyum manis saat dia di bawah fokus semua mata yang hadir.
Dia segera menggelengkan kepalanya dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suaranya yang jelas bergema di seluruh arena. Lawannya bukan aku, tetapi dia, ucap dari Han Yue. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser. Mereka berhenti pada seseorang pemuda asing di kursi klan Han, menggunakan pakaian linen biasa. Mata Hong Cheng yang dingin melirik ke arah Xiaoyan, lalu dia berkata, "Jika kamu ingin menemukan seseorang yang rela mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang layak." Ucap dari Hong Cheng. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar tawa dingin dan hinaan yang keluar dari mulut Hong Cheng. Banyak tatapan terkejut berulang kali menyapu tubuh Xiaoyan. Alis Hong Li berkedut sedikit saat dia melihat Xiaoyan, lalu dia berkata, "Pihak lain sepertinya tidak akan secara acak menemukan seseorang untuk mati bagi mereka dalam situasi seperti ini. Namun jika bukan ini masalahnya, bisakah pemuda ini benar-benar bersaing dengan Hong Cheng?" Ucap dari Hong Li. Mendengar perkataan Hong Li, pria tua berjubah abu-abu di sampingnya lalu berkata, "Anak kecil ini juga terlihat sangat kuat. Aku ingin tahu di mana klan Han menemukan bocah seperti ini." Ucap dari pria tua berjubah abu-abu. Hong Li sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata dari pria tua berjubah abu-abu yang ada di sampingnya, dan lalu dia berkata, "Oh, akankah Hong Cheng dapat mengalahkannya?" Tanya dari Hong Li. Orang tua berjubah abu-abu lalu menjawab, "Sebagian besar teknik Dao kelas tinggi dari Pavilion Petir Anginku telah dipelajari oleh Hong Cheng. Selain itu, metode Qi yang dia praktekkan juga merupakan metode Qi teratas dari Pavilion Petir Anginku. Lupakan tentang orang-orang dari tingkat yang sama. Kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan para ahli di puncak kelas Dohuang. Memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya di daratan tengah. Namun orang itu pasti belum muncul di kota Tianbei," jawab orang tua berjubah abu-abu itu. Hati Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar pria tua berjubah abu-abu itu bicara. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Dia ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Chi setelah dikalahkan. Lalu setelah itu di dalam arena batu, Hong Chen dengan malas melirik Xiaoyan, lalu dia bertanya, "Katakan padaku siapa namamu?" Ucap dari Hong Chen. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan kata-kata arogan Hong Chen, dan dengan lembut Xiaoyan menjawab, "Seorang masyarakat biasa. Aku hanyalah yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar Tuan Muda Hong Chen." Ucap dari Xiaoyan. Hong Chen mengabaikan kata-kata dari Xiaoyan, lalu dia berkata dengan dingin, "Jangan berbahasa basi kepadaku. Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memutuskan apakah kamu ingin menyerah sendiri atau kamu ingin aku menghajarmu sampai kamu cacat." Ucap dari Hong Chen. Mendengar perkataan dari Hong Chen, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya lalu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu 10 detik, ayo kita bertarung saja sekarang." Ucap dari Xiaoyan. Mata Hong Chen berubah suram. Dia menatap Xiaoyan dengan sinis dan berkata, "Karena kamu ingin mencari kematian, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan kepadamu." Ucap dari Hong Chen. Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suaranya terdengar. Xiaoyan melihat doki berwarna perak yang menutupi Hong Chen. Lalu dia berkata, petir doki ya." Ucap dari Xiaoyan. Hong Chen sekali lagi mengabaikan kata-kata Xiaoyan, lalu dia menghina Xiaoyan dan berkata, "Ingat, namaku adalah Hong Chen. Suatu kehormatan jika kamu berhasil aku kalahkan." Ucap dari Hong Chen. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit saat dia melihat cahaya petir yang memanjang seperti ular. Dia mengangkat kakinya sedikit dengan lembut melangkah ke depan. Doki hijau giok seperti api juga melesat sebelum bertabrakan dengan cahaya petir. Xiaoyan tertawa samar saat dia berbicara, "Serang saja Tuan Muda Hong Chen. Jangan mengambil trik kecil seperti itu." Ucap dari Xiaoyan. "Hehehe, kamu lebih sombong dari Tuan Muda ini ya. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengizinkan aku menggunakan semua kekuatanku atau tidak." Ucap dari Hong Chen. Cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tinjunya dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin. Wush, buar, menghantam Xiaoyan dengan keras. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat melihat Xiaoyan menghindari serangannya. Tinjunya tiba-tiba menyebar dan kelima jarinya melengkung menjadi bentuk cakar yang aneh. Mereka dengan kasar merobek bahu Xiaoyan. Serak, 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 serak.
Cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti. Orang bisa melihat bahwa dua jari Xiaoyan yang tertutup oleh Doki yang padat menusuk telapak tangan Cakar seperti belati. Benar-benar mengerikan kekuatan di atasnya. Keterkejutan terlihat di wajah Hong Cheng saat serangannya dihentikan oleh Xiaoyan. Lalu Hong Cheng berkata, "Kamu memiliki beberapa keterampilan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menghentikan cakar petir angin, papiliun petir angin milikku," ucap dari Hong Cheng. Teriakan itu baru saja terdengar ketika cahaya petir melonjak dari cakarnya. Beberapa kilatan cahaya bengkok dengan cara yang aneh sebelum menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Xiaoyan juga merasakan agak terkejut saat merasakan ketajaman cakar angin. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera Doki hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan Hong Cheng. Buar! Ekspresi Xiaoyan tetap tenang dalam menghadapi serangan liar dan kekerasan oleh Hong Cheng. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali berbenturan, membentuk banyak bayangan di depan mereka. Dedor, buat. Hal ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang telah menonton panggung untuk berseru dengan keras. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan tetap tak terkalahkan setelah melakukan begitu banyak pertarungan dengan Hong Cheng. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Cheng setelah serangannya diblokir berkali-kali. Cakarnya segera berubah saat dia berteriak marah. Raungan petir samar-samar tiba terdengar. "Angin petir membunuh, muncullah," ucap dari Hong Cheng. Cakar petir yang hebat aneh muncul bersama dengan raungan guntur. Xiaoyan mengembuskan nafas dengan lembut sebelum mengambil langkah untuk mundur. Doki yang sangat kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Pada saat ini Xiaoyan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan bintang 7 Do Huang. Ekspresi orang yang hadir berubah saat merasakan Doki yang kuat yang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan. Do Huang! Anak itu seorang Do Huang. Kekuatan orang ini sepertinya lebih kuat dari Han Yue dari klan Han, ucap orang-orang di luar arena. Xiaoyan lalu mengepalkan tinjunya saat Dokinya keluar, lalu dia berkata, "Ledakan Oktana," ucap dari Xiaoyan. Syum buar! Riak udara yang kuat melonjak keluar dari titik tabrakan. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Kakinya bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka. Hong Cheng yang telah menstabilkan tubuhnya saat ini memiliki wajah yang luar biasa menyeramkan. Dia menatap Xiaoyan dengan muram dan berkata, "Tanpa diduga kamu juga seorang bintang 7 Do Huang. Tidak heran klan Han telah mencarimu. Kamu memang memiliki kemampuan untuk menjadi lawanku. Tetapi kekuatan yang kamu tunjukkan masih jauh dari cukup jika kamu ingin mengalahkanku. Aku akan membiarkanmu melihat teknik rahasia papiliun petir angin hari ini. Dewa petir, turunlah," ucap dari Hong Cheng. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.